Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kenapa deh? Yang sini, yang biar seimbang. Iya, nah. Sini, bantal, yang ada bantal sih. Yang ada bantal sih. Apa? Itu deh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa sunnanul haji sab'un. Al-ifradu wa huwa taqdimul haji 'ala al-umrati. At-talbiyatu wa tawaful qudumi wal mabitu bi Musdalifah wa raq'atat tawafi wal mabitu bi Mina wa tawaful wada'i. Baik, setelah selesai kita membahas tentang wajib-wajibnya haji, yang 3 perkara kemarin, selanjutnya kita akan membahas perihal sunnah-sunnahnya di dalam melaksanakan apa? Ibadah haji. Disebutkan wa sunnanul haji sab'un. Sunnah haji itu ada 7. Ahaduha, yang pertama adalah al-ifradu, yaitu ifrad. Apa itu ifrad? Wa huwa taqdimul haji 'alal umrati. Sunnah haji yang pertama dari yang 7 yaitu adalah ifrad. Ada haji ifrad, ya, ada haji qoran, tamattu. Nah, haji ifrad di sini adalah taqdimul haji 'alal umrati. Ya, haji dulu baru umroh. Jadi melaksanakan haji dulu baru umroh. Kalau haji tamattu, umroh dulu baru haji. Kalau haji qoran berbarengan haji dengan umrohnya, begitu, di waktu yang kepepet gitu. Jadi kalau haji ifrad ini dia mungkin sudah datangnya haji ifrad ini dilaksanakan haji dulu baru umroh. Ya, mungkin kalau haji tamattu lebih jauh-jauh hari misalnya. Dia udah datang kemudian dia umroh dulu baru haji. Kalau haji ifrad wa huwa taqdimul haji 'alal umrati, mendahulukan haji baru umroh. Bi ayyu harima awwalan bil haji min miqatihi. Gambarannya haji ifrad itu gambarannya itu orang yang melaksanakan haji tadi dia niat ihram untuk melaksanakan haji. Dia niat ihram untuk melaksanakan haji min miqatihi, dari miqat. Kemarin kan dijelaskan miqat itu kan. Miqat itu tempat untuk melaksanakan ihram, niat dia di situ kan. Ya kan? Sebutkan kemarin miqat kalau yang dari wilayah Mekah sendiri miqatnya mana? Yaitu dia keluar dari rumah, ya kan? Yang dari ada Yalamlam, ya kan? Ada Dzulhulaifah, ada Al-Juhfa, macam-macam ya. Jadi setiap wilayah, setiap daerah itu ada miqatnya masing-masing. Ya, di mana dia memulainya untuk niat ihram, di situ namanya miqat. Ya, saya ngerti ya. Gambaran tadi ayyuhrima awwalan bil haji miqatihi, dan tempat miqatnya. Dia niat untuk haji dan tempat itu. Wa yafrugu minhu. Dan setelah selesai dari melaksanakan haji, tsumma yakhruja. Dia selesai melaksanakan haji nih. Kemudian dia mau umroh kan ya? Ya kan? Setelah selesai haji, segala sesuatu sudah dijalankan, ya. Kan haji sama umroh ini kan sama, ibadahnya sama, ritualnya sama. Cuman
kalau haji ini sampai harus dengan yang namanya wukuf di Arafah. Kalau umroh kan enggak kan? Iya. Ya kan? Dan dia juga ada nginap di Musdalifahnya, ya kan? Nah, ini yang jadi perbedaannya, kalau di umroh enggak ada wukuf di Arafahnya. Kalau haji harus wukuf di Arafah. Kalau sampai enggak wukuf di Arafah, maka tidak dapat ibadah haji. Setelah dia melakukan ibadah haji dengan melaksanakan keseluruhannya dan rukun-rukunnya juga syarat-syaratnya kan, selesai dia melaksanakan haji, selanjutnya apa? Dia mau umroh nih. Umrohnya belum kan dia kan? Umroh haji. Tsumma yakhruja min Makkah ila adanal hilli. Selanjutnya maka dia keluar dari kota Mekah menuju tanah halal terdekat. Keluar dari kota Mekah, dia menuju satu tempat yang masih termasuk tanah halal, ya, tanah halal. Untuk berihram, ya kan? Untuk berihram, keluar dulu dia dari Mekah, tapi nggak jauh dari tanah halalnya itu, ya, paham ya? Baru dia di situ nanti menyelesaikan amalan Kemudian fayuhrima bil umrati, dia niat ihram dengan umroh, wa ya'ti bi amaliha, terus melaksanakan amalan-amalan umrohnya. Ya, walau akasa, apabila sebaliknya nih, artinya nggak keluar langsung gitu kan, lam yakun mufridah. Apabila sebaliknya dia umroh dulu baru haji gitu maksudnya, lam yakun mufridah, bukan namakan ifrad. Paham ya? Atau yang disebutkan tadi. Yang pertama, sunnah haji adalah ifrad. Sunnah haji yang kedua, watani at-talbiyatu, itu talbiyah. Apa itu talbiyah? Wa yusannu al-iktsaru minha fi dawamil ihram. Disunahkan memperbanyak membaca talbiyah saat sedang ihram. Selama dia masih ihram nih ya, disunahkan, dianjurkan untuk bertalbiyah. Wa yarfa'ur rajulu sautahu biha. Kalau yang laki-laki dianjurkan suaranya dikencengin, diangkat. Ya kan? Bagi perempuan, karena perempuan itu suaranya aurat. Ya kan? Bukan hanya bagian tubuhnya, tapi perempuan juga suaranya aurat. Ya. Kalau di Indonesia ini banyak pelantun sholawat dari perempuan ya. Kalau di Arab sono, terutama sekali di negeri para wali, yaitu di Hadramaut, Yaman. Itu kalau kita dengar cerita dari guru kita, nih Ustaz Zubaidi, guru kita yang dulu belajar di sana sama Ibu Martin Hafiz, perempuan itu Pak, itu terjaga di sana. Bagaimana nggak dikatakan kotanya para wali? Oh, perempuan aja kalau jalan lagi jalan nih perempuan, padahal udah pakai apa namanya? Cadar semua. Kalau ketemu laki-laki dia malah mencari arah ke tempat yang lain, nggak mau padahal sudah ketutup. Saking terjaganya. Kalau kita enggak, diumbar-umbar aurat. Berapa banyak malaikat mencatat dosa, ya kan? Perempuan sana galak-galak juga nggak ya? Apanya? Yaman ini negara yang sudah disebutkan oleh Rasulullah dan dikatakan oleh Rasulullah, Yaman kota ahli hikmah dan penduduknya lembut-lembut. Yang benci Yaman berarti dia benci dengan Rasulullah. Tapi perempuannya lembut-lembut nggak ada yang galak ya? Sekarang perempuan kita, sekarang ya kita dibilang tadi jangan membicarakan apa namanya galak-galak. Orang kita juga dia ketemu laki-laki aja cari jalan yang lain. Dia menghindar ya, Pak. Menghindar, padahal sudah pakai cadar. Di sana pasar nggak ada yang namanya pasar perempuan kecuali di hari tertentu khusus untuk perempuan. Perempuan duluan dulu hari. Iya. Wadon, lanang-lanang ya. Makanya wajar dibilang kota para wali di Hadramaut sana. Kalau di Indonesia ini kan sekarang dipermasalahkan. Ya kan, Ba'alawi. Kan Ba'alawi di sana.
bahwa Alawi bukan cucunya Nabi Muhammad. Iya. Lah, dipermasalahkan di sini, coba dia ke sana. Ya kan? Nah, itu yang jadi Yaman itu salah satu negeri yang didoakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya Rasulullah? Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kota Syam dan kota Yaman. Syam kan kemana? Palestina, Syria, ya kan? Itu masuk Syam itu. Dan kota Yaman. Kata sahabat, 3 kali Rasulullah berdoa dengan doa tersebut. Sahabat bilang, ya Rasulullah, Mekah enggak. Mekah itu enggak didoain. Karena kata Rasulullah akan timbul fitnah dari negeri tersebut. Nah, maka sekarang di Mekah itu tumbuhlah paham-paham Salafi Wahabi yang dulu kagak ada, sekarang ada. Akan muncul fitnah dari kota Mekah. Maka yang didoakan adalah kota Syam dan Yaman. Nah, ada orang sekarang lagi rame-rame, oh Yaman, benci banget sama Yaman. Nah, ini karena ikut-ikutan nih. Padahal salah satu negara yang didoakan oleh Rasulullah dan penduduknya adalah ahli hikmah dan lembut-lembut hatinya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Habib Umar, senyumnya enak banget ya. Para habib-habib yang lain, ya gak? Wala tuha labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Ini udah ma'ruf. Kalimat talbiyah itu adalah labbaik Allahumma labbaik. Itu dianjurkan ketika sedang melaksanakan ibadah haji, sunnah memperbanyak kalimat semacam itu. Udah di pesawat dibaca labbaik Allahumma labbaik. Itu kan artinya memenuhi panggilan. Labbaik itu kalau kita dipanggil sama orang, jawabnya labbaik itu udah paling lembut. Woi Udin, ya gitu ya. Saya gitu kalau ini ya. Labbaik. Dalam, kalau orang Jawa bilang dalam gitu ya. Ya. Dalam kalau orang bilang jawab yang lembut dalam ya, dalam ya. Orang Jawa bilang kalau dipanggil apa tuh? Itu bahasa paling lembut, sopan ya. Ya kan? Dalam. Nah itu ketika Tuhan menyeru kita, maka sautannya dengan kata-kata yang lembut. Labbaik Allah itu udah paling lembut banget, indah banget. Orang Jawa Paling halus. ya, masyun, dalam gitu. Dalam itu paling lembut kayak begitu. Mas Turkin Di dalam. Paham ya? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Wa idza faraqa minat talbiyah, dan ketika sudah selesai dari bertalbiyah nih, memperbanyak baca itu, shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan juga untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'alallahu al-jannata, dan dianjurkan juga meminta kepada Allah surga, waridwanahu, dan keridhaan Allah, wasta'adza bihi minan nar, dan memohon perlindungan kepada Allah daripada api neraka. Jadi setelah kita udah memperbanyak talbiyah, terus kita dianjurkan juga membaca sholawat dan berdoa, Allahumma inni as'aluka al-jannata wa ridwanaka, ya kan? Wa a'udzubika minan nar. Nah, minta kepada Allah kayak begitu. Paham ya? Yang kedua, sunnah yang dilakukan ketika ibadah haji. Wasal itu yang ketiga, tawaful qudumi. Tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf kedatangan. Ketika datang kita dianjurkan, ya kan? Ya. Wa yakhtassu bihajjin dakhala Makkah qabla al-wuqufi bi Arafah. Ya. Dikhususkan bagi orang yang naik haji masuk ke kota Mekah sebelum wukuf di Arafah. Itu dikhususkan untuk tawaf kudum. Wal mu'tamiru idza tafa lil umrati ajza'ahu
an tawafil qudumi. Lalu bagi orang yang sedang berihram umroh, kan tadi beda ihram haji sama umroh kan ya. Kalau haji tadi kan dia dianjurkan tawaf sebelum wukuf di Arafah, tawaf dulu, ya kan. Ini kalau yang umroh, sedangkan bagi yang sedang berihram umroh, ya ajza'u an tawafil qudumi, jika telah tawaf untuk umrohnya udah selesai nih, ya kan, maka dianggap cukup sebagai ganti tawaf qudumnya. Paham ya? Paham Saja udah. Selanjutnya warabi'u, yang keempat daripada sunnah-sunnahnya haji adalah al-mabitu bi Muzdalifah. Mabit, nginep. Mabit itu bahasanya nginep. Ya. Kalau anak SMP sekarang kan kayak di SMP swasta biasanya ada mabit kayak gitu kan. Mabit itu artinya nginep. Camping. Iya. Enggak, kalau camping beda lagi. Mabit itu dia ada kayak tafakur di malam hari gitu kan ya, dia bangun tersolat, mabit nginep. Camping ngendong. Bahasa kita ngendong. Nah, ada satu keterangan hadis di dalam kitab Bulughul Maram. Bagi kita mungkin kalau habis bangun tidur dianjurkan cuci tangan. Cuci tangan. Ya kan? Cuci muka, cuci tangan itu dianjurkan. Kenapa? Kata Nabi, karena kita tidak tahu aina bata yada. Saat engkau tidur itu engkau tidak tahu kemana tanganmu menginap. Gentayangan. Bisa gentayangan kemana gitu. Ya kan? Tangannya sama Pak Degan dia. Takutnya dia begini gitu kan. Pasti. Dibangunin sama temannya, bangun mau nasi makanan, udah kagak cuci tangan lagi, pulang cobro we. Ya dianjurkan orang yang bangun dari tidurnya untuk cuci tangan. Aina batat yadahu, kata Nabi, di mana? Kan karena dia nggak tahu di mana tangannya nginep waktu tidur. Enggak, dia kalau tidur bakal dia diikat. Posisinya di mana? Namanya orang tidur kan nggak sadarkan diri ya. Iyalah. Ya, Toto lagi megang. Bangun makan. Kita tinggal sebentar sama temennya bangun makan. Toto udah lagi mau. Ya Allah, pakai cuci tangan lagi. Akhirnya dianjurkan banget ya. Tapi agak ada kan di sini. Dicuci tangan kan. Udah pasti. Enggak ada nih. Jaga nama dulu. Malah ngajakin dulu. Wa adduhu minas sunani huwa ma yaqtadihi kalamur rafi'i lakinna alladhi fi ziyadat ar-raudhah wa syarh muhadzabi annal mabita bi Muzdalifah wajibun. Nah, ini ada perbedaan pendapat antara para ulama. Kalau hitungannya menurut pendapat Imam Rafi'i ini ya. Di sini dikatakan cuman sunnah. Mabit di Muzdalifah sunnah. Tapi di keterangan yang lain ini sebutkan dalam kitab Ar-Raudhah wa Syarh Muhadzabi itu annal mabita bi Muzdalifah wajibun. Kalau dalam kitab Ar-Raudhah ya wa Syarh Muhadzabi, alasannya karangan Imam Nawawi, itu mengatakan mabit di Muzdalifah hukumnya wajib. Cuman kalau keterangan di sini menurut kalamnya Imam Rafi'i itu hanya sunnah. Nah, kita bahasnya tentang sunnahnya nih kan. Nanti kalau sunnah kagak dikerjakan juga ngapa-ngapa gitu. Cuman gak menghasilkan pahala, keriduan dari Allah. Yang namanya sunnah itu kan adalah ibadah tambahan lah. Ibadah tambahan gitu yang dilakukan dengan mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang datangnya dari Nabi. Bukan kewajiban, kalau dari Allah namanya kewajiban. Ya, kalau kita tahu sejarahnya dulu Nabi Isra Mi'raj itu sebenarnya kita diperintahkan sehari semalam ibadah bukan 5 waktu tapi 50 waktu. Kita aja nih umatnya 5 waktu. Subuh, duhur, asar, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya 5. Tapi Nabi enggak. Makanya Nabi ada sholat yang namanya sholat witir, sholat tahajud, sholat duha. Itu bagi Nabi wajib. Maka kita jatuhnya sunnah. Kalau dihitung-hitung itu ya Nabi melaksanakan semua tanpa pernah meninggalkannya. Beban kalau kita benar kata Nabi Musa, umatku nggak bakal sanggup wahai Muhammad
kecil-kecil gitu loh. Ya 5 aja nggak bisa dilakonin, apalagi 5 waktu. Cuman pahalanya tetap 50 waktu. Ya, pahalanya tetap 50 waktu. Dapat kita. Ya, jangan takut, jangan khawatir. Kayak begitu. Ya itu mana kalau yang ibadah-ibadah lain yang Nabi lakukan, ya tadi witir, tahajud, bagi beliau itu wajib. Kalau kita mau udah 5 waktu aja udah. Ini waktu aja masih bentang-bentang. Ya begitu kejadiannya, betul. Ya, nah ada aneh-aneh umat Nabi Muhammad nih. Ya, kadang-kadang saking udah ma'rifatnya kagak sholat, misal gitu, cukup dengan ingat kepada Allah, udah sholat. Nabi aja saking ma'rifat lebih dari dia enggak begitu tetap sholat. Ini ada-ada aja. Nabi begitu enggak? Dikira ma'rifatnya dia lebih melebihi Nabi Muhammad kali gitu kan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad manusia paling ma'rifat kepada Allah, enggak pernah meninggalkan sholat. Nah ini zaman-zaman sekarang ma'rifat udah sholat. Ayatnya apa? Wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai engkau yakin bahwa Allah adalah Tuhan. Kalau kita yakin pada Allah bahwa Allah itu Tuhan, udah nggak perlu sholat, itu udah namanya sholat. Ada aja aneh-aneh aja. Iya, cuman ada aja orang kayak begitu pengikutnya. Biasanya dia percaya sama manusia juga itu. Nah, man robuka gufron. Ditanya siapa Tuhan lu? Gufron. Wah Tuhannya gufron. Wa man nabiyuka gufron. Tuhannya gufron, nabinya gufron. Ada aja pengikutnya kayak begitu ya enggak? Astagfirullahaladzim. Ya, mabit di Musdalifah. Ya, jadi mabit itu di sini kita bicara tentang sunnah-sunnah haji. Mabit itu termasuk adalah sunnah dan ini dikatakan oleh Imam Rafi'i. Sedangkan dalam keterangan kitab Ar-Rawdah dan Syarh Al-Muhadzab itu adalah wajib. Iya. Mana yang benar? Ya semuanya benar. Enggak ada yang salah. Mereka masing-masing punya apa? Masing-masing punya dalil, ya kan? Ganti ntar mabit juga. Udah baru 4 ya? Ya 4, masih ada 3 lagi. Ya, insya Allah. Jangan ketawa-tawa tentang gufron. Sekarang udah lagi sepi ini beritanya dia ya. Ada aja pengikutnya orang-orang kayak begitu ya. Diikutin ada aja. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, man rabbuka gufron, man nabiyuka gufron. Semuanya gufron. Bisa bahasa semut. Masya Allah. Ya, nasallallahu ya, semoga Allah selamatkan kita semua. Amin. Ya, kemana batas batinnya dan akal sehat kemana gitu ya? Ada aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ilahana Ya ilahana yassir lana umurana.
akan tawaran birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabul.